Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang konsep pesan dakwah dalam tema-tema sosial atau hubungan masyarakat. Langsung saja kita memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dari pesan dakwah. Pesan ialah apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima pesan. Dan pesan di sini merupakan simbol verbal maupun non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, dan maksud dari sumber. Pesan juga diartikan sebagai ide, gagasan, dan opini yang dilontarkan oleh komunikan kepada komunikator untuk memengaruhi komunikan agar sesuai dengan sikap yang diinginkan oleh komunikator. Selanjutnya tentang pengertian dari dakwah. Dakwah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu da'a yad'u dakwatan, yang artinya panggilan, ajakan, dan seruan. Sedangkan secara istilah, dakwah merupakan mengajak manusia ke arah jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah agar tercapainya hidup yang bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi, pesan dakwah adalah ide, gagasan, atau opini yang dilontarkan dai kepada mat'u untuk membentuk mat'u yang sesuai dengan syariat Islam agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pengertian dari sosial. Kata sosial berasal dari bahasa Latin socius, yang artinya segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama. Secara khusus, sosial ialah berbagai hal yang mengenai kehidupan di dalam bermasyarakat, yaitu tentang persekutuan manusia, dan selanjutnya dengan berusaha mendatangkan kehidupan yang baik secara bersama-sama. Jadi, jika dikaitkan dengan pesan dakwah dalam tema-tema sosial yaitu ide, gagasan, atau opini dai yang disampaikan kepada mat'u yang bertemakan tentang sosial atau hubungan masyarakat yang sesuai dengan syariat ajaran Islam agar terciptanya kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya yakni macam-macam pesan dakwah dalam tema sosial atau hubungan masyarakat. Ada 4 tema yang sering diangkat oleh dai. Nah, diantaranya yang pertama menurut ungkapan dari MBA bahwa tema yang sering diangkat adalah tentang kesadaran diri dan kehambaan, yang mana jika seseorang memiliki kesadaran diri akan bahwa dirinya itu seorang hamba, seorang manusia, maka dia akan tergerak untuk tolong-menolong, berbagi, dan juga peduli. Nah, lebih khusus lagi, salah satu responden mengemukakan bahwa tema yang sering diangkat dalam kepedulian ini adalah peduli terhadap jenazah. Nah, kalau dalam Islam kan kita sebagai seorang muslim punya kewajiban-kewajiban tertentu terhadap muslim lain yang sudah meninggal, seperti menyolati, mengafani, dan juga menguburkan. Yang kedua, ungkapan dari MI bahwa tema yang sering diangkat tablik adalah dalam kegiatan tablik maksudnya adalah motivasi gemar berinfak dan bersedekah, kerelaan tolong-menolong, hidup bertenggang rasa atau toleransi, saling menghargai, serta saling peduli terhadap tetangga maupun masyarakat. Yang ketiga, yaitu ungkapan dari UE yang menyebutkan bahwa yang paling sering diangkat dan dijadikan materi dakwah tema sosial yakni mengembalikan nilai-nilai luhur yang dianut oleh suatu masyarakat. Nah, dalam jurnal ini contohnya oleh masyarakat Minangkabau, yakni berbakti kepada orang tua, etika bergaul muda-mudi, dan hidup saling membantu. Jadi nilai-nilai luhur ini bisa dikatakan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Nah, dakwahnya itu mengembalikan lagi nilai-nilai atau norma-norma yang sudah tertanam dalam masyarakat itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu menurut ungkapan dari DM bahwa tema tablik, tema sosial yang sering diangkat yaitu lebih konsen kepada tauhid. Nah, dengan alasan bahwa ketika tauhid telah benar, baik, kuat, maka nilai-nilai luhur seperti hidup penyantun, penyayang, jujur, toleransi, saling menghargai dengan sesama otomatis itu akan mudah diwujudkan karena dalam diri seorang muslim sudah ada nilai-nilai tauhid yang tertanam kuat itu tadi. Nah, sebaliknya, ketika nilai-nilai tauhid itu rendah atau lemah
atau rapuh, maka nilai-nilai tersebut, nilai-nilai seperti tolong menolong, penyabar, penyayang, peduli, itu tadi tidak akan terpengaruh dalam hidupnya. Kesimpulannya dari seluruh uraian tersebut, pada dasarnya pesan dakwah tetap mengacu pada 3 ajaran pokok tentang akidah, syariah, akhlak itu tadi. Akan tetapi dari ketiga ajaran pokok tersebut, dai meraciknya sebaik mungkin dan diarahkan kepada suatu hal yang berhubungan dengan sosial masyarakat, yang pada akhirnya membawa dampak pada masyarakat secara luas. Selanjutnya akan diterangkan oleh pemakalah lain. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi yang sebelumnya, dan di sini saya akan membahas tentang peran dakwah dalam perubahan sosial. Nah, di sini akan kita lebih paham tentang seperti apakah peran dakwah dalam perubahan sosial. Ada 5 peranan dakwah yang bisa kita ambil berdasarkan uraian yang telah saya titik di atas. Yang pertama itu adalah pemberian motivasi. Pemberian motivasi merupakan pendekatan dalam rangka pergerakan dakwah. Dakwah Islam seharusnya memotivasi, yang mendorong. Mereka pelaku dakwah itu hanya semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang dai pun harus memperhatikan segi kemanusiaan dalam rangka membangkitkan semangat kerja dan pengabdian, seperti peikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan, pemberian informasi yang lengkap, pengakuan dan penghargaan terhadap sumbangan yang telah diberikan, suasana yang menyenangkan, penempatan yang tepat, dan pendelegasian wewenang. Yang kedua adalah bimbingan. Bimbingan itu merupakan tindakan bimbingan yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas dakwah yang sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan ketentuan, agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran dakwah dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah perjanjian hubungan. Nah, untuk menjalin terwujudnya keharmonisan dan sinkronisasi, usaha-usaha dakwah itu diperlukan akhirnya sebuah perjanjian hubungan, di mana para dai itu ditempatkan dalam berbagai bagian dapat dihubungkan satu sama lain, agar dapat mencegah terjadinya kekacauan, kesamaan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah penyelenggaraan komunikasi. Dakwah dalam komunikasi sering disebut dengan tablik. Tujuan dari komunikasi dakwah ini adalah terjadinya perubahan tingkah laku, sikap, atau perbuatan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kelima adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial adaptif dan transformatif yang mampu mengolah dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Saya Yusafia dari sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pesan dakwah, tema sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti kita ketahui, dakwah merupakan mengajak, menyeru, memanggil, dan seruan. Dari istilah tersebut sering diberi arti sebagai tablik, amar ma'ruf, nahi mungkar, taklim, tarbiyah, dan juga khutbah. Nilai-nilai dakwah harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang dijadikan landasan kuat dalam mewujudkan kehidupan masyarakat. Yang pertama, peradaban Islam yang berdiri atas landasan tauhid. Yang kedua, peradaban yang bersifat manusiawi. Yang ketiga, selalu memegang prinsip moral. Yang keempat, percaya pada ilmu pengetahuan yang benar. Dan yang terakhir, memiliki toleransi dalam beragama. Dalam berdakwah, yaitu merupakan sesuatu kegiatan yang terpenting untuk mengatur kehidupan manusia kapanpun dan dimanapun berada. Untuk itu isi pesan dakwah hendaknya mudah diterima, mudah dipahami, gagasan disampaikan dengan persuasif dan mudah menggerakkan orang lain. Dakwah Islam mengajarkan pada umatnya untuk melakukan hubungan antar manusia, tolong-menolong, kasih sayang, dan melakukan interaksi sesama, tidak membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ideologi, dan warna kulit. Itu terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.